dari selanjutnya, yaitu visualisasi data dari data teks gitu ya. Jadi perlu diperhatikan di sini seperti hanya yang lainnya gitu ya. Visualisasi data itu terdiri atas apa? Penggambaran deskripsi dari suatu data. Tetapi di kesempatan hari ini akan saya sampaikan visualisasi data dari data yang berbentuk teks gitu ya. Kira-kira dari biasanya materi ini dicontohkan pada contoh review gitu ya, review terhadap suatu barang, review terhadap suatu barang, kira-kira barang tersebut itu memiliki kata-kata yang sering muncul itu apa gitu ya, berapa frekuensi kata yang sering muncul, misalkan buruk gitu ya, kata buruk itu muncul di review tersebut muncul berapa banyak gitu ya. Kemudian selain bentuk deskriptif dari data teks, di sini nanti saya akan sampaikan bagaimana cara menyajikan gitu ya, menyajikan data teks sehingga menarik, visualnya sehingga menarik gitu ya. Di sini ada visualisasi data teks yang sangat terkenal gitu ya. Mungkin yang lain, mungkin rekan-rekan mahasiswa sekalian sudah pernah tahu juga, yaitu word cloud, yaitu apa? Awan kata gitu ya, awan-awan kata yang terbentuk menjadi awan. Ya, word cloud sendiri atau text cloud atau text cloud yaitu salah satu metode visualisasi data teks dalam bentuk grafik gitu ya, dalam bentuk grafik di mana di sini merupakan pengolahan atau penggalian data teks atau text mining dengan menjabarkan gitu ya, menjabarkan sebuah kumpulan data atau sebuah review di sini, sebuah kumpulan data ke bentuk data deskriptif. Di situ nanti muncul frekuensi data yang sering muncul, kemudian apa saja gitu ya, sentimen yang seperti apa yang akan muncul seperti itu. Ya. Adapun sebenarnya word cloud, word cloud itu bisa langsung langsung secara instan gitu ya, secara instan disajikan di beberapa situs atau website. Itu diantaranya ada Wordle, Textsedo, dan Textcloud gitu ya. Langsung, jadi kita masukkan teks atau sentimen review suatu produk gitu ya, langsung dimasukkan nanti terbentuk itu word word cloud-nya langsung terbentuk. Tetapi di sini sebagai matematikawan kita harus bisa menyusun menyusun suatu data tersebut kira-kira ke bentuk suatu nilai matematika, dimodelkan matematikanya, kemudian kita buat visualisasi data ini. Gitu ya. Kita bisa menggunakan RStudio. Di sini nanti saya akan coba mengajarkan rekan-rekan mahasiswa sekalian bagaimana membuat word cloud dengan menggunakan RStudio. Yang pertama, persiapan data dulu. Kita simpan dulu datanya gitu ya. Di sini dicontohkan adalah data pidato presiden. Di sini di punya kita gitu ya. Kemarin saya sudah sampaikan contoh data review ya. Contoh data review. Contoh data review. Contoh data review. Di pertemuan sebelumnya untuk apa ya, membaca suatu data atau mengimport gitu ya, mengimport suatu data entah itu data Excel ataupun data teks gitu yang tersimpan di notebook ataupun di Word gitu ya. Itu caranya gimana? Caranya gimana? Atau kita nggak boleh bingung ya, kita biar tidak lanjut dengan skrip yang sebelumnya. Untuk mengimport ya tinggal mengimport gitu ya. Di sini ada menu import, import data, boleh data apa, data stack atau data Excel. Sini. Misalkan nanti rekan-rekan mahasiswa belum pernah menggunakan menu ini menu ini menu ini sama sekali, maka nanti akan muncul nge-running browser gitu ya. Jadi nggak perlu panik ketika RStudio itu open source ya. Jadi ketika ada proses running apapun nanti
tidak akan berbayar dan tidak akan error gitu ya. Selama kalian semuanya menginstalnya dari rstudio.org.id gitu ya. Sini boleh ya, datanya boleh bentuk Word, boleh bentuk TXT dari Notepad. Nih ya, nih terlihat ya, library reader gitu ya, reader di mana datanya di mana gitu. Sini ya, nih. Sini saya kopikan. Saya kopikan karena saya udah import. Sini, yang pertama, langkah pertama yaitu persiapan data. Siapkan data. Readline di sini, perintah readline ini adalah perintah untuk membaca file text gitu ya, membaca file text. Kemudian untuk perintah analysis string script itu dari tadi dari 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 teks yang tadi, teks yang direview kalimat review seluruhnya gitu ya yang tersimpan dalam review.txt itu diubah per kalimat gitu ya, per kalimat. Unlist string split teks gitu ya. Jadi mengubah bentuk ke per kalimat. Kemudian di perintah to lower itu apa? To lower itu menjadikan semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Perlu diperhatikan lagi ya, bahasa R itu yang ditampilkan dalam RStudio itu sangat sensitif. Jadi ketika ada huruf kapital ataupun huruf kecil itu terkadang dibaca berbeda. Misalkan misal saya gitu ya, saya huruf kecil S SAYA huruf kecil dengan S-nya besar gitu ya, itu berbeda gitu ya. Maka dari itu perlu cleaning processing di sini yaitu mengubah tadi ya dokumen teks tadi menjadi huruf kecil semua. Perintahnya yaitu teks yang baru sama dengan to lower text ya. Ini nggak perlu bingung ya. Kemarin ada pertanyaan, untuk penyajian ekuivalen gitu ya, ekuivalen atau sama dengan gitu ya. Sama dengan itu bisa strip lebih besar atau lebih kecil strip itu atau sama dengan. Bisa semuanya ya ini ya. Beratnya ketikan di sini bisa sama dengan, bisa kurang dari strip gitu ya bisa ya. Atau strip lebih dari. Oke, itu sama. Perintahnya sama. Gitu ya. Kemudian di langkah selanjutnya yaitu di sini ada perintah data frame dari tabel teks ini. Perintah ini digunakan untuk mengetahui jumlah frekuensi setiap kata. Jumlah frekuensi setiap kata. Ya, misalkan kalian agak sedikit ingin mengetahui setiap prosesnya. Kemarin ya Bruno sudah sampaikan pemrograman itu, alangkah baiknya kalian lihat setiap prosesnya. Misalkan di sini teks untuk adalah pembacaan tiap baris dari tadi ya data data review TXT, maka coba dilihat teks gitu ya. Perintah head di sini adalah untuk menampilkan 6 baris teratas gitu ya. Tidak keseluruhan tadi, barangkali review TXT-nya itu barisnya panjang gitu ya. Jadi untuk mengetahui apakah benar file itu yang saya panggil adalah ya udah dipanggil teks, kemudian dipanggil head. Head itu untuk menampilkan 6 baris teratas. Ya, ya misalkan ini ya, text. Belajar pemrograman tidak perlu takut-takut gitu ya. Ya tadi ya, nih, yuk TXT yang di baris perintah baris kedua adalah menampilkan gitu ya, menampilkan dari semua kalimat. Kemudian di baris ketiga, unlist string split itu apa? Tadi ya, Bruno udah sampaikan memilah-milah lah, memilah-milah tiap teks menjadi suatu kata-kata.
memilah-milah teks tersebut menjadi kata-kata. Kan di sini udah kelihatan ya teks di sini. Di sini api muncul 2, buruk muncul 10, assalamualaikum muncul 2 gitu ya. Misalkan di sini ya. Terus berbahagia itu muncul 7, kesempatan muncul 1. Gitu ya. Kelihatan ya. Sebenarnya ini sudah menggambarkan atau mendeskripsikan suatu teks gitu ya. Kira-kira teks mana yang kata mana yang sering muncul, tetapi kurang visualisasinya kurang bagus gitu ya. Pada itu word cloud harus ada. Bon, sampai di sini ya. Sampai di sini huruf besar kecilnya masih masih ada ya. Kemudian di perintah kelima, to lower text. To lower text itu mengubah semuanya ke bentuk huruf kecil semua. Bon. Kemudian di perintah kelima data frame table text tadi untuk mengetahui tadi ya frekuensi setiap kata yang muncul dalam data review.txt. Oh, setelah itu ya ke ke apa ya ke kelebihan dari pemrograman R yang disajikan dalam RStudio ini adalah legal, open source, kemudian tiap paket itu terinstall dan jika ingin memakainya maka diinstal satu persatu gitu ya. Jadi tidak langsung terinstall keseluruhan, tetapi ketika pengen pakai ya udah diinstal satu persatu. Terus library mana yang ingin dipakai juga dipanggil satu persatu. Ya. Misalkan ini nanti kamu tidak ada install package workload-nya, library workload juga tidak akan muncul gitu ya, tidak bisa dipanggil. Ya, nikah nanti udah perlu bingung gitu ya, nggak perlu bingung ketika muncul merah ataupun muncul biru itu dibaca ya di semua bahasa pemrograman. Ketika muncul apa ya istilahnya error, untuk error gitu warnanya merah gitu, nggak perlu panik, dibaca saja gitu. Nih, jadi yang perintah baris ke-8 itu adalah install package dari workload. Workload. Kemudian library mana yang ingin dipanggil yaitu library workload ya, workloadnya ya seperti ini. Terus pengambilan fungsinya ya sama workload dari teks data teks karena penamaan di atas bukan data review ya, data teks. Di sini sudah muncul workloadnya seperti ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.